Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna litahtadiya laula an hadana Allah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama-sama ilmu gramatikal bahasa Arab atau lebih dikenal dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini yang akan dikaji adalah kitab Matan Jurumiyah, kitab yang hampir seluruh muslim dunia mengenalnya, khususnya hampir di seluruh penjuru pesantren-pesantren di Nusantara ini memahaminya atau mempelajarinya. Tidak panjang lebar, mari kita mulai saja. Sebelumnya mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi Agung dan pengarangnya. Liridho ilah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah hadir mu'alif hadal kitab Ibnu Jurur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah bab kalam. Apa saja yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu pertama, definisi kalam, ta'riful kalam atau definisi kalam. Yang kedua, syarat-syarat kalam. Yang ketiga, pentingnya memahami kalam. Kenapa toh kita harus memahami kalam ini? Seberapa pentingkah memahami kalam? Kemudian untuk memperkuat pemahaman, saya tutup dengan beberapa soal latihan. Langsung saja ke definisinya. Yang pertama, yaitu definisi kalam. Menurut kitab Matan Al-Jurumiyah, kalam adalah al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Yang kita bisa artikan sebagai berikut. Yang dinamakan kalam menurut istilah ulama nahwu yaitu lafal yang tersusun, yang memberi faedah dengan disengaja atau dengan menggunakan bahasa Arab. Definisi ini saya tampilkan dari Matan Al-Jurumiyah. Kenapa dalam definisi ini saya tampilkan kalam menurut istilah ulama nahwu? Karena terjadi perbedaan definisi kalam di beberapa ulama. Yang pertama, semisal dalam kitab Asmawi menyatakan kalam menurut ulama usul fikih yaitu setiap ucapan yang membatalkan sholat. Jadi menurut ulama fikih, kalam adalah setiap ucapan yang membatalkan sholat, yang berupa satu huruf yang memahamkan. Semisal contoh, fi'il amr dari masdar wiqayatan, waqayaqiki wiqayatan. Itu kalam menurut ulama fikih. Kemudian kalam menurut ulama mutakallimin atau ahli tauhid yaitu ungkapan dari sifat yang qadim, dahulu tanpa permulaan, yang berada pada zatnya Allah yang sepi dari huruf dan suara. Kemudian kalam menurut ahli usul yaitu lafal yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW untuk mengalahkan musuh dengan paling pendeknya surat Al-Kautsar yang termasuk ibadah dengan membacanya. Itu beberapa definisi kalam. Tetapi dari beberapa definisi itu yang akan dibahas adalah kalam menurut ulama nahwu yaitu al-lafdu al-murakkabu, lafal yang tersusun, al-mufidu yang memberi faedah, bil wad'i dengan disengaja atau menggunakan bahasa Arab. Setelah memahami definisi kalam ini, akan lebih memahamkan lagi, maka kita harus mengetahui syaratnya kalam. Maka syarat kalam adalah ada 4. Yang pertama berupa al-lafdu atau lafal. Yang kedua al-murakkabu.
Yang ketiga al-mufidu. Yang keempat al-wad'u. Jadi syarat kalam ini, keempat ini harus ada, yaitu berupa lafal, berupa murokab, berupa mufid, berupa wad'i atau wadu'. Maka mau tidak mau kita harus mengerti secara detail apa itu lafal, apa itu murokab, apa itu mufid dan wadu'. Mari kita belajar menguraikan syarat-syarat kalam yang keempat ini. Yang pertama adalah lafal. Lafal adalah al-labdu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Yang kita bisa artikan yaitu lafal adalah suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Definisi ini diambil dari kitab Asmawi. Kenapa saya tampilkan? Mungkin sebagian pendengar lebih ahli daripada saya. Maka untuk menghindari perbedaan itu saya tampilkan. Tapi secara garis besar mungkin sama definisi lafal. Yaitu suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Contohnya, Zaidun. Suara Zaidun tadi itu mengandung beberapa huruf hijaiyah. Apa saja? Zaidun mengandung huruf za, ya, dan dal. Contoh berikutnya dalam Al-Quran semisal surat Maryam ayat 63. Tilkal jannah. Suara tilkal jannah tadi mengandung huruf-huruf hijaiyah. Apa saja? Tilkal jannah tadi mengandung huruf ta, lam, kaf, alif, lam, jim, nun, dan ta. Maka bisa disimpulkan dia harus berupa suara dan mengandung huruf-huruf hijaiyah. Semisal contoh lagi yaitu doroba. Suara doroba tadi mengandung huruf hijaiyah. Apa saja? Bod, ro, dan ba. Maka disebut dengan lafal. Dari definisi tadi, maka kita bisa mengecualikan yang tidak termasuk lafal. Apa saja? Suara gendang. Kemudian isyarat, semisal isyarat berupa tulisan, maka dia bukan lafal dan lain sebagainya. Kemudian syarat kalam berikutnya yaitu murokab. Apa itu murokab? Al-murakkabu huwa ma turakkiba min kalimataini fa aksaru tarkiban isnadiyan. Murokab yaitu lafal yang tersusun dari dua kalimat atau lebih dengan susunan isnadi. Apa itu susunan isnadi? Nanti dijelaskan slide berikutnya. Mungkin yang di garis bawah dulu yaitu tersusun dua kalimat atau lebih. Definisi ini diambil dari Kawakib Duriyah. Contoh dari al-murakkab adalah semisal dalam surat Al-Baqarah. Qala Ibrahim. Tersusun dari dua kalimat. Yang pertama, qala, satu kalimat. Ibrahim, satu kalimat. Maka tersusun dari dua kalimat. Apakah susunan isnadi? Salah satu bentuk susunan isnadi yaitu fiil dan fa'ilnya. Fiil itu kata kerja dan fa'il itu pelakunya. Qala, berkata, itu kata kerja. Ibrahim, itu pelakunya. Kemudian contoh berikutnya yaitu surat Al-Baqarah juga ayat 134. Tilka ummah. Tilka ummah ini tersusun dari dua kalimat. Pertama tilka, yang kedua ummah. Apakah termasuk susunan isnadi? Iya. Termasuk salah satu jenis susunan isnadi yaitu mubtada dan khobar. Tilka itu mubtada, ummah itu khobar. Dan yang menjadi catatan penting adalah murakkab yang menjadi persyaratan kalam harus berupa tartib isnadi. Tartib itu artinya susunan. Hal ini mengecualikan tartib selain isnadi. Apa saja? Tartib masjid, tartib idhofi, dan tartib tausifi. Sebenarnya masih banyak. Cuma biar tidak terlalu panjang lebar, karena ini adalah pemula, maka saya tampilkan cukup 3 saja selain isnadi. Kemudian, apa tertib isnadi?
yang menjadi persyaratan murokat tartib isnadi adalah huwa nisbatul hukmi alal mahkumi alaihi. Tartib isnadi adalah penisbatan atau penyandaran hukum atau pekerjaan pada mahkum alaih, lafal yang dikenai hukum atau pekerjaan. Kita katakanlah lewat dulu definisi ini. Yang perlu dipahami di sini adalah yang mudah itu susunan isnadi, yaitu setiap susunan terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Kata kerja, fi'il, fa'il, pelakunya. Contohnya tadi, la Ibrahim, Ibrahim berkata. Kemudian mubtada serta khobarnya, tilka ummah. Atau masih banyak lagi. Maka untuk mempermudah mana susunan isnadi, maka kita ketahui yang bukan isnadi. Apa saja? Yaitu tarkib atau susunan yang tidak menjadi persyaratan kalam. Yang pertama, tarkib masji. Yang kedua, tarkib idofi. Yang ketiga, tarkib tausifi. Tarkib masji adalah dua kalimat yang disusun dan dijadikan satu kalimat. Contoh, Ba'labaka. Ini adalah nama daerah di negara Sam. Kalau tidak salah sekarang Syria yang berhawa sejuk katanya. Ba'labaka ini adalah asalnya dua kalimat, yaitu tersusun dari ba'lun dengan bakun, kemudian dijadikan satu kata menjadi ba'labaka. Contoh berikutnya adalah Baitul Lahmin. Ini adalah nama daerah di Palestina. Ini adalah dua kata yang menjadi satu kata. Baitul Lahmin. Ya, ini adalah tarkib masji. Ini tidak menjadi syarat murokat. Atau tarkib masji dalam susunan besinya mungkin Surabaya, Suro, dan Boyo menjadi satu kalimat. Kemudian tarkib berikutnya yang tidak menjadi persyaratan kalam yaitu tarkib idofi, yaitu susunan lafal yang terdiri mudhof dan mudhof ilaih. Contoh, qalamu Ahmad, penanya Ahmad. Ini untuk tartib idofi nanti dijelaskan pada bab-bab setelah ini. Kemudian tartib tausifi, yaitu susunan dua kalimat dan lafal yang kedua menjelaskan makna yang pertama. Contoh yang pertama, khotamu hadidin. Lafal yang kedua yaitu hadidin yang berarti besi itu menjelaskan lafal yang pertama yaitu khotam. Maka khotamu hadidin artinya cincin dari besi. Kemudian babu sajin, pintu kayu jati. Itu salah, pintu kayu dari jati. Mohon maaf itu. Kemudian syarat kalam yang berikutnya adalah mufid. Mufid adalah al-mufidu wal mufhimu maknan. Ya, sunus sukutu alaihi bihaisu la yamqa lis-sami'i intidarun muqayyadun bihi. Yang artinya kurang lebih adalah mufid yaitu lafal yang memberi kefahaman pada makna, yang diamnya pembicara atau mutakalim dan sami atau pendengar dianggap sudah baik, sekiranya tidak menunggu yang dikoyidi atau ditentukan dengan menunggu yang sempurna. Maksudnya, semisal saya sebagai pembicara, fulan sebagai pendengar. Ketika saya membuat kalimat, fulan itu langsung paham, tidak menunggu kalimat setelahnya untuk menyempurnakan pemahamannya. Contoh, Qoma Zaidun, Zaid berdiri. Ini sudah termasuk mufid. Kenapa? Ini informasi tentang berdirinya Zaid. Baik pembicara dan pendengar itu sudah pemahamannya sudah dianggap baik. Maksudnya apa? Ketika pendengar mendengar ucapan Qoma Zaidun, maka pendengar sudah paham dan tidak lagi menunggu yang sempurna kelanjutan ucapan pembicara. Contoh kemudian, in qoma Zaidun, jika Zaid berdiri. Tiba-tiba semisal saya sebagai pembicara,
in qoma Zaidun, jika Zaid berdiri. Mungkin pendengar akan bertanya, ngapain Zaid berdiri? Berarti pendengar belum paham, maka ini belum dikatakan mufid. Kalau dalam ilmu nahwu, in qoma Zaidun memerlukan jawabnya. Kemudian syarat yang terakhir adalah al-wad'u atau wad'u. Al-wad'u adalah fassaru ba'dun bil qasdi wa ba'dun fassaru bil wad'i al-arabi. Yang artinya kurang lebih ulama nahwu terdapat dua pendapat dalam pengertian wad'u. Dalam kitab Mutasyaddidan, pengertian pertama wad'u yaitu ucapan yang disengaja. Maka mengecualikan ucapan orang tidur, orang lalai, dan lain sebagainya. Jadi ketika orang tidur berkata Alhamdulillah atau Bismillahirrahmanirrahim, maka bukan wad'u karena tidak disengaja. Atau orang lalai, tiba-tiba dia mengucapkan Subhanallah semisal, maka dia bukan wad'u menurut definisi wad'u yang pertama, yaitu ucapan yang disengaja. Yang kedua, wad'u adalah menggunakan bahasa Arab, maka mengecualikan bahasa selain bahasa Arab, misal Turki, India, Indonesia, dan lain sebagainya, maka bukan wad'u. Dari dua pendapat ini, menurut Syekh Khalid dalam kitabnya Syarh Matni Al-Jurumiyah berkata, di antara dua pendapat itu yang ashah adalah yang pertama, yaitu kalam diartikan ucapan yang disengaja. Jadi saya ingatkan bahwasanya kalam itu harus lafal, yaitu berupa suara yang mengandung huruf hijaiyah. Kemudian murokab, tersusun dua kalimat atau lebih dengan susunan isnadi. Yang ketiga mufid, antara pembicara dan pendengar sudah paham. Yang keempat wad'u, bisa menggunakan definisi ucapan yang disengaja atau bahasa Arab. Cuma pendapat yang ashah adalah wad'u adalah ucapan yang disengaja. Setelah mengetahui kalam, untuk apa kita belajar sih? Memahami definisi kalam, syaratnya secara detail. Arahnya mau kemana? Kurang lebih saya tampilkan dua saja pentingnya. Sebenarnya lebih dari itu. Untuk sebagai pemula, kita cukupkan dua saja pentingnya memahami kalam ini. Yang pertama, sebagai dasar memahami kitab suci Al-Quran. Kenapa memahami kalam ini menjadi dasar kita memahami kitab suci Al-Quran? Karena kita ketahui kitab suci Al-Quran ini berbahasa Arab. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya Az-Zukhruf ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun, yang artinya sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Qur'an yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Maka harga mutlak seseorang muslim yang ingin mengetahui Al-Qur'an secara mendalam, maka harus mengetahui apa itu kalam. Hal ini juga disampaikan dalam kitab kaidah tafsir. Tidak mungkin seseorang bisa memahami tafsir tanpa memahami bahasa Arab. Dan modal awal yaitu memahami kalam. Kemudian, apa toh fungsinya kita memahami kalam? Korelasinya dengan ilmu-ilmu yang lain. Yaitu sebagai dasar memahami berbagai macam disiplin ilmu yang lain. Misal usul fikih. Usul fikih, kalau tidak salah, yaitu sebuah disiplin ilmu atau metodologi untuk memahami Quran dan hadis. Maka untuk bisa paham usul fikih, maka seseorang harus paham apa itu kalam beserta definisinya, syaratnya. Contoh, saya tampilkan kitab usul fikih Syarah Waraqah. Hal yang pertama yang dibahas adalah kalam. Fa'amma aksamul kalami fa'aqalu ma yatarakkabu minhu al-kalamu ismani nahu zaidun qa'imun wa ismun aw fi'lun nahu qama zaidun fi'lun harfun nahu man qama. Adapun standar minimnya kalam terdiri dari dua kalimat isim, misal zaidun qa'imun
atau tersusun dari isim dan fiil, misal qoma zaidun, atau tersusun dari fiil atau huruf qoma. Jadi masih banyak lagi. Jadi harga mutlak ketika orang mau berbicara tentang Al-Quran atau berbicara tentang hadis atau teks-teks yang berbau bahasa Arab, mutlak harga mati harus seseorang paham apa itu kalam beserta syaratnya secara mendetail. Yang terakhir, maka bisa disimpulkan, ya, kalam itu harus ada lafal, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Yang kedua, ada murokab, lafal yang tersusun dari dua kata atau lebih berupa susunan isnadi. Yang ketiga, al-mufid, pembicara dan pendengar paham akan kalimat yang disampaikan. Yang keempat, wadhu, menggunakan dua definisi, bisa disengaja atau menggunakan bahasa Arab. Tetapi pendapat yang ashah adalah wadhu adalah kalam yang disengaja. Maka bisa disimpulkan yaitu kalam adalah lafal yang tersusun yang memberi faedah dengan disengaja atau dengan menggunakan bahasa Arab. Untuk memperkuat pemahaman kita, saya tampilkan latihan yang cukup sederhana. Yang pertama, apakah sudah termasuk susunan kalam? Alhamdulillah, artinya segala puji. Apakah ini sudah kalam? Pertama, alhamdulillah, saya suarakan. Ada huruf hijaiyah. Oh, berarti sudah memenuhi syarat lafal. Yang kedua, apakah memenuhi murokab? Oh, ternyata tidak. Karena murokab harus dua kalimat. Ini baru satu. Alhamdulillah, segala puji. Masih perlu pemahaman kalimat secara sempurna. Berarti belum mufid. Maka contoh alhamdulillah belum kalam. Karena tidak memenuhi syarat murokab dan mufid. Yang kedua, contohnya Allahus Samad. Apakah sudah kalam? Tentunya sudah, karena sudah memenuhi lafal. Tadi saya suarakan dan mengandung huruf hijaiyah. Sudah murokab, sudah tersusun dua kalimat, Allah dan As-Samad. Kemudian mufid, sudah memahamkan Allah tempat bergantung, Allahus Samad. Yang keempat, wadhu, saya ucapkan dengan sengaja. Kemudian baitu Zaidin, rumahnya Zaid. Ini susunan idhofi. Kita ketahui syarat murokab yaitu harus berupa susunan idhofi, susunan isnadi. Maka baitu Zaidin karena dia tartib idhofi, maka belum menjadi kalam karena belum murokab. Karena baitu Zaidin tartib idhofi. Kemudian semisal ada tulisan hamdalah atau alhamdulillah, itu tulisan. Apakah sudah kalam? Belum. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat lafal. Karena apa? Dia tulisan, bukan lafal. Kita ketahui lafal adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Dan contoh lagi, Hadramaut. Apakah sudah kalam? Hadramaut adalah susunan tarkib masjid. Dua kata menjadi satu kata. Hadramaut itu asal katanya tersusun dari hadro dan maut, kemudian menjadi satu kata. Apakah sudah kalam? Belum, karena tidak memenuhi syarat murokab. Murokab itu susunannya harus isnadi, sedangkan hadramaut adalah tarkib masjid. Kemudian inja'a Zaidun, jika Zaid datang. Semisal saya berbicara kepada fulan, inja'a Zaidun, jika Zaid datang. Fulan mungkin akan bertanya, ngapain Zaid datang? Berarti fulan menunggu kalimat itu menjadi sempurna agar mudah dipahami. Berarti belum mufid, berarti belum kalam. Kemudian contoh selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sudah pasti kalam karena berupa Al-Quran. Dan syaratnya pasti terpenuhi. Lafal terpenuhi, kemudian murokab terpenuhi, mufid terpenuhi, dan wadhu terpenuhi. Yang terakhir, semisal saya tidur. Ketika tidur saya bilang Allahu Akbar. Berarti dalam mengucapkan Allahu Akbar karena posisi saya tidur, berarti tidak dalam keadaan sengaja. Maka belum kalam karena belum memenuhi syarat wadhu.
Itulah sebagian keterangan yang mungkin saya bisa sampaikan. Mohon maaf karena ini baru pertama kali, mungkin banyak kekurangan, ya, lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Mungkin saran dan masukannya bisa ditulis di komentar. Kurang lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.